Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas materi konsep berpikir kronologis dan periodisasi. Materi yang saya rasa sangatlah mudah untuk dipahami. Konsep kronologis. Saya yakin kalian semua sudah sering mendengar kata ini. Istilah kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Maka secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang waktu. Dalam sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan dari kronologis yang pertama, untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi atau penyusunan ulang terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Yang kedua, untuk menghindari anakronisme. Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lain. Jadi, istilah sederhananya adalah untuk menghindari kebuletan dalam menyampaikan peristiwa sejarah. Supaya lebih mudah memahami, kita ambil contoh konsep berpikir kronologis dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Misalnya bisa kita mulai dari tanggal 28 Mei 1945 dengan pembentukan BPUPKI, kemudian tanggal 7 Agustus pembentukan PPKI, lanjut ke tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, tanggal 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, dan tanggal 17 Agustus yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi pada intinya peristiwa sejarah harus dikisahkan secara runtut sesuai dengan waktu dan tempat kejadiannya. Tidak boleh disampaikan dengan cara lompat-lompat atau bulet. Selanjutnya, konsep periodisasi. Periodisasi yaitu pengklasifikasian atau pembagian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembabakan waktu. Periodisasi dalam penulisan sejarah tergantung pada jenis penulisan yang dilakukan. Jadi begini, bahasan dalam sejarah kehidupan manusia ini kan sangat panjang, sehingga perlu untuk membuat klasifikasi atau tahapan berdasarkan jenis peristiwa secara urut. Pengklasifikasian bisa berdasarkan pada perkembangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun agama. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, untuk membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga memudahkan memahami peristiwa sejarah. Yang kedua, memudahkan penyusunan peristiwa atau pengklasifikasian peristiwa. Yang ketiga, untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis atau urut. Contohnya, ada periodisasi sejarah Indonesia. Dimulai dari masa praaksara, kemudian kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, penjajahan bangsa Barat, penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia. Nah, periodisasi inilah yang kemudian dijadikan patokan penyampaian materi untuk sejarah Indonesia di jenjang SMA atau MA. Jadi, materi inilah yang akan kalian pelajari dari kelas 10 hingga kelas 12. Tentunya, bahasan dimulai dari kejadian yang lebih dulu terjadi,
yaitu masa praaksara di kelas 10 hingga lanjut ke masa kemerdekaan saat ini. Supaya lebih jelas, kita bahas contoh yang kedua, yaitu periodisasi masa kemerdekaan Indonesia. Masa ini kan cukup lama, yakni tahun 1945 hingga sekarang. Untuk mempermudah memahami peristiwa yang terjadi, kita bisa membaginya dalam beberapa tahapan peristiwa. Yang pertama dimulai tahun 1945 hingga 1959, yakni pada masa revolusi. Kemudian tahun 1959 hingga 1966, yakni pada masa atau era Orde Lama. Tahun 1966 hingga 1998 kita memasuki masa Orde Baru. Kemudian tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kronologis adalah penyampaian peristiwa sejarah secara urut berdasarkan waktu. Dan periodisasi adalah pembabakan peristiwa sejarah. Tujuan dari kronologis dan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami peristiwa sejarah. Nah, semoga sekelumit materi yang saya sampaikan ini bisa kalian serap seutuhnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.